Pernah kepikiran nggak sih soal kehidupan rahasia dari perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita? Mulai dari jam tangan pintar di pergelangan tangan, sampai termostat yang nempel di dinding, ada dunia tersembunyi yang kerja terus-terusan ngumpulin dan kirim data. Hari ini kita bakal coba bongkar rahasia itu. Nah, dunia yang saling terhubung ini, yang isinya benda-benda sehari-hari, itu namanya Internet of Things atau IoT. Dan percayalah, ini bukan cuma gede, tapi tumbuhnya tuh cepet banget dan mengubah hampir semua aspek kehidupan kita. Oke, kita mulai dari awal ya. Sebenarnya apa sih IoT itu dan udah sejauh mana dia masuk ke dunia kita? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jadi apa itu IoT? Gampangnya gini deh, ini tuh jaringan raksasa dari benda-benda fisik, bisa sensor, bisa peralatan rumah tangga, yang dikasih kemampuan buat merasakan dan ngobrol satu sama lain lewat internet. Jadi dia ini jembatan antara dunia nyata dan dunia digital. Dan cakupannya, wah, luas banget. Coba deh bayangin, jam tangan pintar yang ngecek detak jantung Anda, sistem komunikasi di mobil, bahkan sampai alat pacu jantung yang bisa nyelamatin nyawa. Semua itu bagian dari ekosistem IoT yang terus berkembang. Jadi gimana sih semua ini bisa kerja di belakang layar? Yuk kita bedah sedikit arsitektur dan teknologi yang jadi tulang punggung dari ekosistem IoT yang kelihatannya rumit ini. Arsitektur IoT yang kompleks ini sebenarnya bisa kita lihat sebagai perjalanan data yang lewat 5 lapisan. Semuanya mulai dari lapisan tepi, yaitu sensor di perangkat Anda. Dari situ, data jalan lewat gateway, nyebrang internet, diolah sama middleware, dan akhirnya sampai di lapisan aplikasi, di mana data itu jadi layanan yang berguna buat Anda. Kalau mau disederhanain lagi, ada 4 pemain utamanya. Ada perangkatnya sendiri, terus ada gateway sebagai jembatannya, ada cloud sebagai otaknya, dan aplikasi di handphone Anda sebagai remote-nya. Keempatnya ini harus kerja bareng dengan mulus. Semua ini kedengarannya keren banget kan? Praktis, futuristik, pokoknya bikin hidup kita jadi lebih gampang. Jadi pertanyaan besarnya adalah, emang apa masalahnya? Nah, disinilah sisi gelapnya mulai kelihatan. Di balik semua kenyamanan ini, pertumbuhan IoT yang meledak-ledak itu udah menciptakan lubang keamanan raksasa yang sering banget kita lupain, dan ini mengubah perangkat pintar kita jadi sasaran empuk. Kutipan ini, wah kena banget. Fokusnya kan seringkali gimana caranya biar produk baru cepat rilis. Nah, keamanannya jadi dikesampingkan. Akhirnya pintu digital kita jadi kebuka lebar. Inilah inti masalahnya. Terus, kenapa sih perangkat-perangkat ini gampang banget dibobol? Seringnya tuh karena hal-hal yang sepele banget. Password bawaan kayak admin atau 1234 yang nggak pernah diganti, software yang udah ketinggalan zaman, atau bahkan produsennya udah nggak ngasih update keamanan lagi. Oke, sekarang ayo kita lihat gimana semua ini bisa benar-benar terjadi. Kita bakal fokus ke metode-metode spesifik yang dipakai para peretas buat manfaatin celah-celah keamanan yang baru aja kita bahas. Di dunia keamanan siber, kalau kita mau ngerti risiko, ada satu nama yang jadi acuan utama, OWASP, atau Open Web Application Security Project. Mereka lah yang nyusun daftar penjahat paling dicari di dunia keamanan IoT. Dan ini dia daftarnya, OWASP Top 10. Anggap aja ini kayak daftar penjahat paling dicari di dunia IoT. Mulai dari password yang lemah sampai antarmuka yang nggak aman, daftar ini nunjukin 10 cara paling umum dan paling bahaya yang bisa dipakai buat ngehack perangkat kita. Jadi, kira-kira apa nih yang ada di peringkat paling atas? Ancaman nomor 1 adalah... Benar sekali, bukan virus super canggih atau teknik peretasan yang rumit banget. Ancaman terbesar buat miliaran perangkat di seluruh dunia itu ternyata sesuatu yang udah sering kita dengar. Password yang jelek. Masalahnya tuh bukan cuma password yang gampang ditebak. Seringkali kredensial bawaan ini dipublikasiin online atau bahkan ditanam di dalam perangkatnya jadi nggak bisa diganti sama sekali. Ini tuh sama aja kayak kita ninggalin kunci rumah di bawah keset. Siapa aja bisa nemuin. Lanjut di daftar, ada ancaman nomor 2. Nah, yang ini semua tentang gimana cara perangkat kita berkomunikasi di jaringan. Kalau komunikasinya nggak aman, itu ibarat kita teriak-teriak rahasia di ruangan yang ramai. Coba bayangin deh, perangkat Anda itu punya banyak pintu digital yang namanya port. Nah, peretas itu kerjaannya nyari-nyari terus di internet, mana nih pintu yang nggak dikunci. Begitu mereka nemu satu, mereka bisa langsung masuk, ngambil alih kendali, atau bahkan nyuri data Anda. Oke, kita udah ngobrolin teknologinya. Bahayanya juga udah. Sekarang, pertanyaan paling penting. Apa artinya semua ini buat kita para pengguna? Ini semua tentang menimbang antara resiko dan keuntungannya. Pada akhirnya, IoT ini tuh kayak pedang bermata dua.
Kalau kita cuek sama keamanannya, dia jadi resiko besar. Tapi kalau kita paham dan kita lindungi, dia bisa jadi alat yang luar biasa buat bikin hidup kita lebih gampang dan efisien. Jadi lain kali kalau Anda bawa pulang perangkat pintar baru, coba deh pikirin 3 hal ini. Gimana caranya saya ngamanin perangkatnya? Gimana caranya saya ngelindungin privasi data saya? Dan yang paling penting, ada nggak risiko keselamatan fisik dari alat ini? Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungkan. Perangkat kita jelas makin pintar, teknologinya makin canggih. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga jadi makin aman? Nah, itu adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan bareng-bareng.